orang memadati area job fair yang digelar di sebuah SMK di Kuningan, Jawa Barat. Antrean ribuan orang ini pun viral di media sosial. Mereka bersaing untuk mendapatkan setidaknya 2.900 posisi yang tersedia. Persaingan berlangsung ketat mengingat jumlah peserta yang hadir mencapai 3 kali lipat atau lebih dari 8.000 orang. Panitia penyelenggara acara pun dibuat kewalahan dengan tingginya antusiasme peserta job fair ini. Pernikahan dengan tema unik ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram viralrepost.id, sepasang pengantin mengenakan busana adat Jawa menghiasi pelaminan mereka dengan tema Doraemon, tokoh film kartun asal Jepang yang sangat digandrungi anak-anak di dunia. Gabungan konsep tradisional dan kartun ini menjadi pemandangan unik dan menuai respon beragam dari netizen. Kejadian unik di tengah pesta resepsi pernikahan ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram Andreli_48, rombongan yang membawa keranda jenazah melintas di tengah acara resepsi pernikahan untuk menuju ke tempat pemakaman. Diduga hal ini terjadi karena acara resepsi pernikahan warga ini menggunakan akses jalan umum. Kejadian unik ini pun panen komentar warganet. Yang tak kalah viral, sejumlah santriwati di sebuah pondok pesantren harus merelakan lipstik mereka dihancurkan. Hal ini terjadi dalam razia lipstik yang dilakukan pengasuh pondok pesantren. Mereka diminta menghancurkan sendiri lipstik yang disita dalam razia. Sesuai aturan yang berlaku, santriwati dilarang membawa dan menggunakan make up selama berada di pondok pesantren. Kejadian ini pun langsung ditanggapi beragam oleh warganet. Fenomena SCBD atau Sudirman Citayam Bogor Depok yang terjadi di kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat kembali viral. Kali ini para remaja SCBD menggelar pameran busana ala mereka di trotoar dan zebra cross kawasan Sudirman dan Dukuh Atas. Aksi ini pun mendapat antusiasme dari warga dan sesama remaja SCBD. Bahkan dalam unggahan akun Instagram infodepok_id, netizen ikut ramai mengomentari fashion show ala remaja SCBD yang kini tengah naik daun ini. Polisi menetapkan sopir truk tangki Pertamina yang menyebabkan tabrakan maut di Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat sebagai tersangka. Warga juga mengeluhkan traffic light di lokasi yang diduga kuat sebagai salah satu pemicu kecelakaan. Kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Mobil nih, mati Pak. Sopir truk tangki BBM Pertamina yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Alternatif Cibubur ditetapkan tersangka. Kecelakaan maut itu menewaskan 10 orang. Ini telah menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan kasus ini. Yang pertama terhadap Saudara Supadi. Ini adalah supir truk tangki BBM tersebut. Kemudian yang kedua adalah Saudara Kasira. Ini merupakan kenek daripada truk tangki BBM tersebut. Ya. Dugaan sementara akibat penyebab kejadian ini adalah adanya rem blong. Sementara itu, salah satu korban kecelakaan Adi Nur Cahyanto dimakamkan di TPU Tambarehe, Cilodong, Depok. Ayah korban mengaku hingga saat ini belum ada dari pihak Pertamina yang menghubungi keluarganya. Belum ada asuransi Pak, belum? Asuransi belum. Jasa marga juga belum ada? Jasa marga udah. Oh ya? Ya, sama tadi pagi. Dari Pertamina belum? Belum. Perwakilan PT Pertamina Patria Niaga menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa kepada keluarga korban. PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban. PT Pertamina Patra Niaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan lampu pengatur lalu lintas atau traffic light yang dinilai tidak tepat.
Salah penyintas kecelakaan maut mengatakan keberadaan traffic light selain mengakibatkan kemacetan juga dinilai kerap kali menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Dari sana kan turunan Pak, turunan terus ketemu lampu merah jik. Mobil muatan mang tetap rem tuh nggak kena. Gitu. Lain mobil-mobil kecil, mobil-mobil kayak gini mah istilahnya aman. Kalaupun turun bisa kan kuat. Gitu. Kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan di Jalan Transyogi menewaskan 10 orang. Sedangkan sejumlah korban luka masih menjalani perawatan. Dan untuk mengetahui terkait penyebab peristiwa kecelakaan maut truk tangki Pertamina di Cibubur, kami sudah terhubung dengan Ketua KNKT, Bapak Suryanto Cahyono. Selamat malam, Pak Suryanto. Selamat malam, Mbak. Pak, dari hasil penyelidikan KNKT, apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan, Pak? Ya, Mbak. Ini suaranya kecil. Mudah-mudahan dengar, Pak. Jelas, Pak. Silakan. Pertama, kami dari KNKT mengucapkan ikut berbela-sungkawa atas kejadian ini. Mudah-mudahan hal ini menjadi bagian pembelajaran bagi kita semua agar kecelakaan yang seperti ini tidak terjadi. Ya, jadi saat ini kami KNKT sedang mengumpulkan sebuah evidence-evidence yang ada di lapangan, termasuk kita akan mewawancarai masalah bagaimana traffic light itu keberadaannya dan bagaimana kajian mengenai andalalinnya. Terus kemudian kita juga akan melihat dari sisi human factor kepada pengemudinya bagaimana, terus kepada kendaraannya seperti apa. Jadi kita sedang mengumpulkan semua evidence semua untuk kita kaji lebih lanjut apa yang menjadi penyebabnya dan apa yang menjadi contributing factor yang penting di dalam kecelakaan ini agar kecelakaan ini tidak terjadi kembali dengan penyebab yang sama di kemudian hari. Itulah yang kita sedang cari, tapi saat ini apa menjadi penyebabnya kami masih belum bisa membuat kesimpulan untuk masalah penyebabnya ini. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Baik, Pak Suryanto, dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa tidak ada jejak pengereman. Sementara menurut Corporate Secretary Pertamina Petra bahwa pengemudi sudah berupaya untuk mengerem saat lampu merah. Sejauh ini seperti apa temuan di lapangan, Pak? Kami malam ini baru akan melihat kendaraannya ya. Apakah kendaraan itu dilengkapi dengan sistem ABS apa tidak? Kalau kendaraan itu dilengkapi dengan sistem ABS, tentunya memang ABS itu akan menjaga agar ban itu tidak terjadi slip dengan aspal. Sehingga kalau remnya dengan ABS pasti tidak akan ada jejaknya. Tapi kalau remnya yang standar biasa yang non ABS, kemungkinan bisa ada jejaknya. Jadi kita harus konfirmasi dulu kenapa tidak ada jejak itu, penyebabnya apa. Jadi kami saat ini belum bisa mengatakan apapun untuk. Nah, kita juga akan mewawancarai pengemudi malam ini. Nanti dari keterangan pengemudi kita akan cocokkan dengan evidence-evidence yang ada baik di kendaraannya maupun di lapangan. Jadi sampai saat ini kita belum bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Baik, Pak Suryanto, kalau misalnya dilihat dari letak lampu lalu lintas atau traffic light yang terletak di ujung jalan menurun, untuk posisi traffic light apakah ada persyaratan khusus? Mungkin ada beberapa persyaratan yang kemudian tidak dipenuhi oleh traffic light yang berada di Transyogi itu, Pak? Ada, Mbak. Untuk masang traffic light itu ada tata caranya dan itu ada kajiannya yang menyangkut masalah andalarin. Jadi bagaimana ketika dipasang, apakah tujuannya untuk memperlancar lalu lintas, apakah peningkatan keselamatan, dan bagaimana pemasangan itu akan menyebabkan hazard atau tidak di lokasi tersebut. Nah, ini semua harus ada kajiannya, Mbak. Jadi kajian ini yang lagi kita mintakan, siapa yang memasang traffic light
light tersebut dan bagaimana kajiannya. Jadi sampai saat ini kami belum bisa ngomong apa-apa tentang hal itu sebelum kita mendapatkan data kajian dari petugas yang memasang atau siapa yang memasang traffic light tersebut, sehingga kami mengetahui alasan-alasan yang apakah kajian-kajian ini sudah mencakup semua persyaratan yang diperlukan untuk pemasangan lalu lintas atau tidak. Nah, ini sedang kita minta kajiannya dari, katanya yang masang traffic light ini adalah Disub Bekasi. Kita lagi koordinasi dengan Disub Bekasi untuk meminta kajian pemasangan traffic light di pertigaan ini. Baik, kalau misalnya dari sisi pengemudi, apakah ada kemungkinan kelalaian dari sisi pengemudi, Pak? Kami belum bisa ngecek, Mbak. Kami baru sore ini akan bertemu dengan pengemudi untuk kita tanyakan apa yang dia alami ketika terjadi masalah tersebut. Jadi kelalaian itu kita masih belum tahu sama sekali. Jadi tapi perlu diketahui bahwa KNKT tidak menyebut bahwa itu lalai apa tidak, karena masalah lalai dan tidak itu adalah kewenangan dari kepolisian. Kalau kami lebih kepada aspek masalah teknis. Jadi tujuan dari investigasi KNKT adalah untuk mencari penyebab kecelakaan tersebut agar kecelakaan yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Jadi frameworknya dasar untuk analisanya masing-masing. Memang kepolisian tugasnya adalah judicial investigation, kami KNKT sebagai technical investigation. Jadi kami saling melengkapi dengan kepolisian. Baik, terima kasih Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, Pak. Pemirsa, aksi saling dorong mewarnai kedatangan ratusan jemaah haji saat tiba di tanah air. Newsroom akan kembali dengan informasi yang usai jeda.